Kau maha melihat, Kau maha mendengar, Kau maha pengampun. Kau maha yang kuat, Kau maha pengasih, Kau maha besar. Bersamamu aku hidup, dengan nafasmu, dengan ridhomu, oh Tuhanku, ampuni aku atas dosaku selama ini. Kau maha melihat, Kau maha mendengar, Kau maha pengampun. Kau maha yang kuat, Kau maha pengasih, Kau maha besar. Bersamamu Tuhan aku hidup, dengan nafasmu, dengan ridhomu Tuhan. Oh Tuhanku, ampuni aku atas dosaku. Selama ini bersamamu Tuhan aku hidup, dengan nafasmu, dengan ridhomu. Oh Tuhanku, ampuni aku atas semua dosa-dosaku Tuhan. Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya cara melakukan firman Tuhan agar jadi ringan dan enak bagi kita pelakunya. Ini ada firman Tuhan dikatakan seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya apabila melakukan firman Tuhan itu adalah enak dan ringan, katanya gitu. Nah, cuman dalam prakteknya itu kan tidak kalau kita tidak mengerti akan maksudnya teman-teman, yang melakukannya tidak mudah teman-teman. Jadi pagi ini saya mau coba sharingkan gitu bagaimana cara melakukan firman Tuhan agar menjadi beban yang dari Tuhan itu terasa ringan dan terasa enak ya bagi kita yang melakukan firman-Nya teman-teman. Nah, ini terkait dengan kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 4 ayat 16-22 dan juga kitab Roma pasal 7 ayat 13-26. Ini saya nanti bacakan dulu baru kita masuk ke draft maksudnya apa gitu. Nah, ini kitab Roma pasal 4 teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Roma pasal 4 ayatnya 16-22 teman-teman. Ayatnya 16-22. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini Tuhan Allah teman-teman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu firmannya seperti itu teman-teman. Banyak nanti keturunanmu. Nah, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini sudah ayat 21-nya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini teman-teman, waktu zamannya Nabi Abraham ini, waktu itu kitab suci tidak ada teman-teman. Beda dengan zamannya kita sekarang gitu. Kalau zaman sekarang kitab suci sudah tersedia gitu. Tinggal masalahnya kita mau mengenal nggak akan firman Tuhan, dan kita mau mengerti nggak, mau memperdalam pengertian akan firman Tuhan tidak, dan ujungnya kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Itu buat kita teman-teman zaman sekarang, saat sekarang itu jauh lebih mudah daripada zamannya Nabi Abraham. Jadi Nabi Abraham itu dasarnya itu bukan percaya Tuhan, itu dasarnya dari kitab suci atau kitab Taurat segala macam, tapi lebih dasarnya dari iman teman. Bagaimana beriman gitu, beriman kepada Tuhan ya dengan mengharapkan kasih karunia saja gitu. Jadi ya terserah Tuhan, intinya gitu. Jadi berpengharapan dari beriman ya akan kasih karunia Tuhan. Beda teman-teman dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu firmannya ada gitu, sehingga kalau di prinsip firman itu kan bisa juga dengan bukan cuma cukup beriman saja, tapi dengan prinsip-prinsip mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman. Mengenal mengerti akan janji-janji Tuhan gitu. Apa yang kita tabur ya akan kita tuai. Nah, jadi kalau dalam pengertian saya sebenarnya dua-duanya perlu iman, teman. Cuman bedanya yang satu imannya itu dasarnya dari kita melakukan firman akhirnya mendapatkan tabur dan tuai. Yang satunya itu cara-cara Nabi Abraham dan bagaimana kita beriman dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan, karena tidak tahu gitu apa perjanjian yang tabur tuainya tersebut gitu. Tapi dua-duanya ya bagus lah teman-teman gitu. Ya kalau bisa terapin dua-duanya lebih bagus lagi teman-teman, lebih hebat lagi gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 4 ayat 16-22 itu cerita itu teman-teman. Jadi bedanya antara kalau gampangnya gitu, berarti bagaimana kita harus beriman karena dasarnya ada kitab suci yang bicara tabur dan tuai, tapi juga ada satu cara beriman tidak bukan dasar dengan tabur tuai karena nggak ngerti gitu ada tabur tuai, tapi ya kita percaya all out kepada Tuhan yang mengharapkan kasih karunia Tuhan. Nah, itu terserah nanti sesuai karakter kita masing-masing teman. Kalau karakter orang yang rasional banget, jangan-jangan lebih enak yang pakai prinsip beriman dari tabur tuai gitu. Tapi kalau orang yang tidak terlalu rasional gitu, lebih lembut hatinya, lebih berpasrah kepada Tuhan, ya tidak sering berpikir secara rasional atau logika gitu, yang mungkin akan lebih memilih jalurnya Nabi Abraham gitu, dengan beriman dari dasarnya dari kasih karunia Tuhan. Itu pengertian saya teman-teman. Mungkin dari mentor lain saya nggak ngerti apakah mentor rohani yang lebih mendalami urusan teori rohani bisa katakan seperti saya juga atau beda prinsip. Tapi dari pengalaman saya yang saya alamin ya ada begitu. Jadi ada dua cara teman, bagaimana beriman dengan tabur tuai, dengan prinsip tabur tuai, dan beriman dengan cara mengandalkan kasih karunia Tuhan. Itu terserah gitu. Nah, ini saya coba baca lagi teman-teman di kitab Roma teman. Kitab Roma pasal 7. Kitab Roma pasal 7 ayatnya 13 sampai 26 teman-teman. Ayatnya 13 sampai 26. Saya bacakan semua aja. Ini hampir jadi satu perikop teman-teman. Judul perikopnya Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Judul di kitab suci Nasrani itu judulnya itu gitu. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa.
maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa gitu. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa gitu. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat gitu. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik gitu. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik gitu. Jadi ini nafsu kita nih teman-teman ceritanya. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat gitu, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku, yaitu cerita nafsu teman-teman, nafsu duniawi gitu. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah teman-teman coba simak di ayat 22 teman-teman. Sebab di dalam batinku aku akan suka akan hukum Allah. Jadi sebenarnya dari batin kita, dari dalam kita teman-teman, dari hati kita, dari roh kita gitu. Sebenarnya kita itu manusia-manusia roh yang sangat sangat suka gitu akan hukum-hukum Tuhan Allah teman-teman, sebenarnya gitu. Tapi karena kita hidup di dunia, berarti yang hidup itu jiwa dan tubuh kita, tidak cuma roh kita saja gitu. Berarti di sini akan terjadi dalam ayat 22 ini akan terjadi dua pengertian teman. Satu orang yang mengerti bahwa ada apa di dalam manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh gitu. Tapi ada satu kelompok orang juga yang hanya mengenal bahwa di dalam manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja teman-teman. Nah yang dimaksud dengan ayat 22 di sini itu bagi orang yang memang sudah mengerti bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur gitu. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah unsur roh ini yang dikatakan di ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Yang suka hukum Allah itu rohnya teman-teman. Kalau bicara di dunia yang umumnya bicara tubuh dan jiwa, ya pasti tidak suka akan hukum Allah. Yang lebih disukai adalah hukum dunia gitu teman-teman. Jadi ini kembali lagi kita akan bicara ayat di 22 ini benar gitu. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, apabila kita sudah kenal bahwa di dalam manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau orang dunia tahunya ya cuma tubuh dan jiwa teman-teman. Jadi 2 itu saja gitu. Kalau tubuh dan jiwa berarti yang mengawal itu jiwa teman. Jiwa yang berupa pikiran, perasaan, kehendaknya manusia yang terhadap tubuh gitu. Tapi kalau unsur roh dihidupkan, itu akhirnya bukan jiwa yang ngawal hidup kita teman-teman, tapi roh gitu. Roh itu yang akan mengatur, mengawal ya jiwa dan tubuh kita teman-teman. Ya ini baru bisa ayat 22 itu berlaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Itu intinya teman-teman. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota. Nah ini kan kembali lagi, hukum-hukum lain itu adalah hukum yang di dunia teman-teman, yang di luar hukum-hukum Allah gitu. Ya di dunia itu sangat dominan gitu. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah bagi firman Tuhan, bagi Tuhan, bahwa apabila kita ada keterikatan dengan nafsu-nafsu dunia teman-teman, apa hukum-hukum duniawi gitu, ya ini disebutnya manusia celaka teman-teman. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Apabila kita terikat kepada ya hukum-hukum duniawi gitu, bukan hukum-hukum Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus
oleh Yesus. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum dosa itu berarti hukum dunia, teman. Jadi memang orang hidup itu akan selalu bertemu dengan dua hal tersebut, teman-teman. Bahwa apabila kita bicara dari sisi roh gitu, bagian unsur roh kita yang dihidupkan, ya kita pasti bicaranya hukum Allah, hukum Tuhan Allah gitu. Tapi apabila kita tidak hidupkan roh gitu, yang hidup itu adalah jiwa dan tubuh, ya nanti yang berlaku itu adalah ya hukum duniawi yang disebut oleh firman Tuhan adalah dosa gitu. Ini saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 4 ayat 16-22, teman-teman. Ya tadi dikatakan cerita iman Abraham itu gitu, meskipun ada dua pilihan, boleh hidup dengan beriman akan tabur tuai gitu, prinsip tabur tuai itu juga nggak problem karena memang kitab suci mengajarkan itu. Tapi waktu zaman Abraham itu tidak ada kitab suci, sehingga Abraham ambil cara kedua, beriman dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tapi kalau buat saya sekarang dua-duanya itu oke, teman, bagus sekali gitu. Syukur-syukur bisa jalan dua-duanya, lebih bagus lagi gitu. Nah, meskipun saya nggak ngerti apakah mentor rohani setuju nggak dengan pengertian saya seperti ini. Nanti teman-teman coba perdalam dengan mentor rohani masing-masing. Mudah-mudahan sama pemikirannya, teman-teman. Nah, ini sudah saya bacakan. Sekarang kalau bicara di kitab Roma pasal 7 ayat 13-26 itu kan lebih bicara yaitu bahwa hidup itu tergantung dari kitanya, teman-teman. Apabila kita masih dengan pola-pola bahwa manusia itu cuma dua unsur saja, jiwa dan roh, ya nanti kenanya hukum dunia, teman-teman, bukan hukum Allah gitu, bukan hukumnya Tuhan Allah. Tapi apabila kita sudah mengenal bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur, tubuh, jiwa dan roh. Nah, roh ini gitu yang akan menyebabkan bahwa hidup itu harus dengan dasar hukum-hukum Allah. Bedanya gitu, jadi tergantung dari kita masing-masing, teman-teman. Apabila kita masih beranggapan bahwa kita hanya dua unsur, ya berarti ya akan kenanya lebih mudah akan ketemu dengan hukum-hukum duniawi yang disebut firman Tuhan adalah hukum dosa gitu. Tapi kalau kita sudah mengenal bahwa kita ini manusia terdiri dari tiga unsur, ada hukum ada tubuh, jiwa dan roh, ya pasti nanti tubuh dan jiwa dan tubuh itu akan ngikut dengan roh. Nah, itu yang disebutnya hukum Allah, teman-teman. Saya sudah bacakan. Nah, sekarang saya coba masuk, teman-teman, ke dalam draft saya. Di draft saya itu terkait dengan ini gitu. Ini ceritanya semalam, teman, baru kemarin malam tanggal 21 bulan 8 21 gitu. Ya, saya coba sharing melalui WA dengan Pak Joshua lagi gitu, mentor rohani saya gitu. Nah, tentang ya khususnya Pak Joshua katakan materi di kitab Matius pasal 16 ayat 24, teman-teman. Setiap orang yang mau mengikut aku, maksudnya firman Tuhan gitu, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut ya firman Tuhan gitu. Jadi intinya gitu. Jadi di kitab Matius itu ada firman Tuhan yang mengatakan begitu. Setiap orang yang mau mengikut firman Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut firman Tuhan gitu. Baru bisa mengikut firman Tuhan. Nah, ini apa arti dari mengikut jadi menyangkal diri, ya memikul salib gitu. Nah, ini kan yang mungkin banyak orang yang bisa salah kaprah, teman-teman. Nah, kemarin kita coba bahas dengan Pak Joshua, saya dan Pak Joshua ngebahas lebih dalam maknanya gitu. Pak Joshua ngasih catatan gitu, ya ada makna yang artinya menyangkal diri itu apa sih gitu. Nah, ini saya coba bacakan, teman. Makna menyangkal diri adalah menganggap diri kita tidak berarti dan tidak berharga, serta tidak hidup dengan cara duniawi seperti yang dahulu gitu. Itu namanya menyangkal diri, teman-teman. Jadi bukan hal mudah, teman-teman, untuk bisa menyangkal diri itu bukan hal mudah. Nah, sebaliknya kalau kita tidak bisa mendapatkan mengenal bahwa ada firman yang mengatakan harus menyangkal diri. Kalaupun sudah mengenal bahwa ada firman mengatakan menyangkal diri, apa sih pengertian menyangkal diri? Nah, kalau kita tidak mendapatkan pengertian tidak mampu mendapatkan pengertian menyangkal diri dari persepsinya Tuhan itu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya nggak ketemu juga, teman-teman. Apa sih maksud menyangkal diri gitu? Nah, Pak Joshua kemarin katakan bahwa menganggap diri kita tidak berarti dan tidak berharga, serta tidak hidup dengan cara-cara duniawi seperti yang
dahulu lagi. Lah, apakah kita bisa mematikan menyangkal diri gitu teman? Ini tidak mudah teman-teman. Selama kita kembali lagi tidak mengenal, tidak mengerti bahwa ada unsur roh di dalam manusia itu, ya akhirnya yang dominan pasti jiwa sama tubuh teman. Nah kalau jiwa dan tubuh itu yang dominan gitu, nggak mungkin gitu. Ya yang namanya kita itu mampu untuk menganggap diri kita tidak berharga. Malah kita kadang-kadang menganggap diri kita lebih berharga daripada Tuhan gitu. Manusia dunia kan seperti itu gitu. Tidak mungkin kita misalnya tidak hidup dengan cara duniawi gitu. Ya pasti kita ya akan hidup dengan cara-cara yang duniawi lakukan pada umumnya apa gitu. Kita ya akan terbawa arus ke dalam hal-hal duniawi tadi gitu. Jadi kembali lagi menyangkal diri itu memang dibutuhkan pengenalan pengertian bahwa di dalam kita itu manusia itu ada 3 unsur terdiri dari roh, tubuh dan jiwa. Nanti roh ini yang akan mengatur dan mengawal ya jiwa dan tubuh kita. Tapi kalau kita tidak hidupkan unsur roh di dalam kita, yang mengawal hidup kita itu adalah jiwa dan tubuh saja gitu. Nah kalau cuma jiwa dan tubuh ya tidak beda jauh dengan orang yang duniawi gitu. Nah atau paling konyolnya ya paling yang saya sering katakan ya jadi orang kalau cuma cerita jiwa dan tubuh itu, kalaupun jiwa itu udah ribut seolah-olah sudah percaya Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, ya yang saya sering katakan itu kan orang-orang yang yang rohani duniawi gitu, atau orang-orang yang berkeyakinan saja karena percaya Tuhan tidak dengan dasar firman Tuhan dan percaya mengenal Tuhan juga dengan tidak dasar firman Tuhan teman-teman. Jadi akhirnya ya saya katakan itu orang berkeyakinan atau orang rohani yang duniawi. Nah orang-orang seperti ini rasanya ya tetap mengandalkan dunia teman-teman. Parameternya itu hal-hal duniawi gitu, hukum-hukum duniawi gitu. Nah hukum-hukum duniawi ini Tuhan katakan adalah hukum-hukum dosa teman-teman, bukan hukum-hukumnya Allah gitu. Itu menyangkal diri itu mudah-mudahan teman bisa nangkep maksudnya gitu. Jadi sekali lagi menyangkal diri adalah menganggap diri kita tidak berarti dan tidak berharga serta tidak hidup dengan cara-cara duniawi seperti yang dahulu. Ini teman-teman camkan ini gitu. Nah, adapun cerita memikul salib gitu. Apa memikul salib gitu? Ya memikul salib adalah menanggung beban. Kalau cerita salib di Nasrani teman-teman itu kan diidentikan salib gitu. Padahal itu kan beban hidup gitu. Jadi kalau kita universalkan teman-teman bahwa memikul salib itu adalah ya bagaimana menanggung beban penderitaan akibat dari menyangkal diri yang khususnya dalam perubahan cara hidup lama menjadi cara hidup baru yang tadi, yang tidak hidup dengan cara-cara duniawi lagi gitu. Jadi yang disebut memikul salib itu adalah menanggung beban penderitaan teman-teman. Penderitaan apa? Penderitaan karena menyangkal diri tadi teman-teman. Itu waktu menyangkal diri itu bukan berarti tidak menderita loh teman-teman. Yaitu berasa menderita sekali. Kenapa menderita? Karena ya kita sudah menganggap diri kita tidak berarti dan tidak berharga serta tidak dengan cara-cara duniawi lagi. Itu bagi kita yang hidup di dunia teman, yang ada dagingnya, itu penderitaan loh teman-teman. Jadi memikul salib itu adalah sesimpel itu gitu. Bagaimana kita menanggung beban penderitaan akibat dari menyangkal diri kita tadi gitu. Ya ini tidak mudah teman-teman. Jadi sekali lagi ya, menyangkal diri adalah menganggap diri kita tidak berarti dan tidak berharga serta tidak hidup dengan cara-cara duniawi seperti yang dahulu tadi gitu. Nah, ini yang disebut dengan memikul salib, menanggung penderitaan, beban penderitaan gitu akibat dari menyangkal diri ya, dari ya bagaimana kita harus menanggung beban dari penderitaan waktu kita anggap kita tidak berarti ya, kita juga harus menderita waktu kita beranggapan bahwa kita tidak berharga ya, kita juga harus menderita waktu kita hidup tidak dengan cara-cara duniawi lagi gitu. Itu penderitaan teman, penderitaan, dan itu disebutnya menanggung penderitaan akibat dari menyangkal diri tadi adalah yang memikul salib. Yang firman Tuhan maksudkan dengan memikul salib itu teman-teman. Jadi akibat dari menyangkal diri akhirnya kita menderita, dan itu akhirnya kita harus memikul beban penderitaan itu. Nah itu cerita yang cerita menyangkal diri dan
memikul salib. Nah, kalau yang ketiganya kan mengikut aku, berarti kan mengikut firman Tuhan gitu. Nah, hal tersebut teman-teman dapat kita lakukan jika kita sudah mampu untuk menyangkal diri dan memikul salib gitu. Jadi kita bisa mengikuti perintah peraturan firman Tuhan itu apabila kita sudah memang bisa menyangkal diri, ya berarti kita sudah beranggapan bahwa kita hidup tidak berarti, kita hidup tidak berharga, kita hidup sudah bukan dengan cara-cara duniawi, ditambah lagi kita mampu melakukan penyangkalan diri tersebut. Karena itu yang disebut memikul beban itu, menanggung beban penderitaan itu, memikul salib itu gitu. Nah, kalau kita sudah bisa menyangkal diri dan memikul salib, maksud firman Tuhan teman-teman, ya kita baru bisa ya mengikuti firman Tuhan gitu, melakukan firman Tuhan. Tanpa bisa menyangkal diri dan memikul salib ini rasanya sulit sekali teman-teman untuk melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Nah, ini kalau kita teruskan teman-teman menyangkal diri itu, jadi kembali lagi mengikut firman Tuhan itu adalah hal tersebut dapat kita lakukan jika kita sudah mampu untuk menyangkal diri dan memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Nah, kalau cerita di kitab Matius pasal 11, 29, 30 teman, khususnya itu di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk, beban tadi kan beban yang penderitaan salib tadi gitu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu firman Tuhan di kitab Matius pasal 11 ayat 29 katakan begitu teman. Dan kalau kita lanjut lagi kitab Matius pasal 11 ayat 30-nya, sebab kuk berarti beban pertanggungan tadi gitu, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, ini bagaimana kita menganggap bisa enak dan ringan kalau seandainya pola hidup, pola pikir dan jadi cara hidup dan pola pikir kita tidak berubah teman-teman. Nah, ini saya coba jelaskan kuk atau beban yang firman Tuhan katakan enak dan ringan akan terjadi jika pola dan cara pikir kita berubah gitu teman. Apabila pola dan cara pikir kita tidak berubah, ya tidak bisa ringan dan enak teman, malah jadinya sengsara ini ya gitu, karena meninggalkan duniawi tadi gitu ya. Jadi akan terjadi jika pola dan cara pikir kita berubah gitu, yakni dengan hidup melakukan firman Tuhan akan tabur dan tuai gitu. Jadi kita benar-benar belajar hidup dengan mengimani gitu, beriman ya dalam jadi janji-janji Tuhan yang ujungnya pasti kaitannya dengan tabur dan tuai teman-teman, atau dengan cara melakukan percaya gitu, beriman dengan percaya gitu, beriman akan kasih karunia yang dari Tuhan itu. Mungkin bedanya gitu teman-teman. Kalau cerita kita bicara beriman akan tabur tuai udah lebih nyata tuh teman-teman. Jadi aturannya apa sih gitu ya, apa yang kita akan lakukan ya akan kita, berarti kita menabur gitu, dan hasil tabur itu akan menuai gitu teman, baik itu berupa firman atau mungkin ya dari hasil yang kita lakukan itu gitu, akan hasil dari buah-buah dari firman tersebut gitu. Nah, sebaliknya kalau bicara dengan iman, kita beriman dengan percaya kasih karunia Tuhan, mungkin dasarnya tidak terlalu jelas tuh teman-teman. Jadi apa sih perjanjian Tuhannya gitu. Kalau Abraham kan tidak terlalu ngeributkan itu loh teman-teman. Jadi nggak ngeributkan apa sih yang Tuhan janjikan buat Abraham. Abraham intinya pokoknya ya dia percaya gitu, dia percaya akan kasih karunia yang dari Tuhan. Udah, dia tidak bicara tabur tuainya bakal apa. Ya itu kembali tadi saya katakan tergantung dari karakter kitanya teman-teman. Kalau karakter kita itu lemah lembut, mungkin ya kita bisa bicara seperti Nabi Abraham. Tapi kalau kita bicara lebih logika, lebih rasional gitu ya, mungkin kita harus ambil langkah yang tabur tuai. Kurang lebihnya gitu teman-teman. Pola dan cara rohani dengan prinsip tabur dan tuai atau kasih karunia akan berfungsi jika kita telah mematikan hal-hal yang terkait dengan keinginan menikmati dan memiliki hal-hal yang duniawi teman-teman. Jadi pengen prinsip beriman karena tabur tuai ya, atau beriman karena kasih karunia, tetap prinsipnya dua-duanya harus bisa ya itu maksudnya jadi mematikan hal-hal yang terkait dengan keinginan menikmati dan memiliki hal-hal yang duniawi tadi gitu loh. Tanpa bisa kita mematikan hal tersebut,
ya tetap yang namanya iman itu jadi tidak punya kuasa dan tidak akan punya kuasa gitu. Jadi kita harus mematikan itu. Nah, untuk bisa kita mematikan tidak menikmati dan memiliki hal duniawi itu kalau tidak ada kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tidak ada kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, tidak ada kemampuan melakukan firman Tuhan karena tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, itu rasanya jadi tidak akan terjadi, teman-teman. Ini akan terjadi apabila ya kita sudah hidup dengan pola-pola tadi gitu. Ya dasarnya itu harus dengan tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, karena di dalam unsur roh, waktu kita hidupkan roh kita gitu, roh di dalam kita yang Tuhan udah berikan pada setiap manusia, gak cuma orang Nasrani aja, dan semua manusia juga terima roh Tuhan. Nah, kalau kita bisa hidupkan roh kita, dalam arti kata diberi roh Tuhan di dalam yang ada dalam roh kita, ya pasti roh kita akan hidup, teman. Nah, waktu roh kita akan hidup, teman, ya pasti apa yang mustahil bagi dunia ya tidak akan jadi mustahil lagi. Kenapa? Karena ada kemampuan roh Tuhan yang membuat kita mengerti dan yang membuat kita mampu melakukan firman Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan kita tidak akan mampu. Jangankan melakukan, mengerti pun tidak akan mampu. Jadi memang kita mesti menghidupkan roh Tuhan, baru kita bisa mematikan kita untuk tidak mau menikmati hal duniawi lagi dan tidak mau memiliki hal duniawi lagi, karena pengenalan kita sudah jauh berbeda dan juga sudah ada kemampuan untuk mengerti serta kemampuan melakukan firman Tuhan, teman. Jadi udah hidup itu bukan duniawi lagi gitu. Sudah yang kita mau itu adalah unsur-unsur yang bersifat ke rohani, ke akhirat, target keselamatan akhirat, teman. Bukan cuma kesukaan duniawi seperti orang dunia pada umumnya atau orang berkeyakinan pada umumnya gitu. Butuh waktu dan kedalaman firman serta tingkatkan iman kepada Tuhan untuk mencapai apa yang di kitab Roma katakan di kitab Roma pasal 7 ayat 22 sama 23 katakan. Di situ dikatakan di ayat 22-nya, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, ini sebenarnya gitu. Jadi kalau orang sudah menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, ya akhirnya jiwa dan tubuh nurut, teman-teman, ngikutin gitu. Ya apa? Ya suka gitu. Kita akan suka dengan hukum Allah, teman-teman. Nah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Inilah perjuangan rohani. Nah, ini maksudnya jadi kalau kita tidak lebih mengerti akan firman Tuhan, kita tidak menghidupkan roh Tuhan, ya ujung-ujungnya ada hukum lain di luar hukum Allah gitu. Hukum apa? Ya hukum yang terkait dengan duniawi tadi, teman. Hal-hal yang terkait dengan duniawi tadi. Nah, firman Tuhan katakan bahwa hukum-hukum duniawi itu sifatnya bersifat hukum dosa, teman-teman. Nah, ini yang mestinya dihindari dari kita. Tapi prakteknya nggak mudah. Nah, ini yang ini saya sudah bacakan semua, cuman yang saya rasakan, teman-teman, saya ikut Tuhan, saya belajar mencari Tuhan, saya belajar mengerti akan firman Tuhan, saya belajar untuk lebih berani melakukan firman Tuhan. Itu dari tahun 2000, teman-teman. Tahun 2000 ya saya istilahnya mencari Tuhan itu gitu. Sampai 2007 hati kecil saya baru bisa percaya Tuhan, pribadi Tuhan gitu, percaya pribadi Tuhan, dan juga sudah mulai membaca firman Tuhan, teman. Sebelum tahun 2007, dari 2007 saya itu tidak mau pegang firman Tuhan, teman, karena saya anggap saya masih kotor gitu. Jadi akhirnya saya cuma bicara, saya mendengar khotbah, saya banyak mendengar khotbah, saya banyak membaca buku-buku rohani gitu. Saya cuma lakukan itu. Nah, setelah 7 tahun mencari Tuhan, setelah 2007 saya dibaptis, saya terima Tuhan secara formal di agama Nasrani. Nah, akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan, teman-teman. Jadi saya membaca firman Tuhan itu dari 2007 sampai hari ini gitu, teman. Terus kalau hari ini lebih banyak belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini bukan membaca firman Tuhan, tapi lebih men-sharingkan firman Tuhan dengan yang otomatis jadi lompat-lompat bacanya, teman-teman. Kalau dulu dari 2007 sampai 2000
2020-an gitu, hampir 2020. Bacanya kan rutin teman, ngikutin dari misalnya kita perjanjian baru dulu langsung habis ya, masuk ke dalam dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, nanti baru masuk lagi ke kitab perjanjian sampai ke kitab Ayub gitu. Di perjanjian lamanya bacanya rutin seperti itu teman-teman. Nah cuman kalau sekarang itu karena ada sharing gitu, akhirnya nggak bisa seperti itu teman-teman. Akhirnya lompat-lompat gitu, seperti apa yang di-sharingkan hari ini dengan Pak Joshua, ya saya lompat di kitab Matius pasal 16-24, nanti lompat lagi di kitab perjanjian gitu, nanti lompat lagi di cerita Abraham, ya paling bisa lompat-lompat gitu teman-teman. Tapi jadi tetap terus berjuang begitu. Nah setelah saya lebih mengerti akan firman Tuhan teman, contohnya karena saya sebagai pengusaha, saya sebagai pengusaha itu sekarang sudah tidak memikirkan bahwa target saya itu adalah, kalau awal-awal saya kan dengan pola pikir waktu itu dari transisi tradisi dan adat istiadat, saya waktu itu beranggapan Tuhan itu seperti pesugihan itu teman. Bagaimana saya bisa menjadi pengusaha yang lebih besar gitu apabila kita mengandalkan Tuhan gitu ya. Nah ini yang saya pikir awalnya seperti itu, dan bagi Tuhan itu tidak salah teman-teman. Orang berpikir dengan cara-cara seperti itu dari sisi firman Tuhan atau Tuhan, memang kadang-kadang Tuhan bikin begitu. Bahkan Tuhan kadang-kadang ciptakan dibiarkan terjadi yang mujizat-mujizat itu gitu, untuk bisa kita yang masih bayi rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani itu mengakui bahwa lewat mujizat itu mengakui bahwa keberadaan Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu nyata teman-teman. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya pola pikirnya awal-awal menganggap Tuhan itu adalah pesugihan saya gitu, yang lebih hebat dibanding cara-cara tradisi dan adat istiadat yang saya lakukan gitu sebelumnya gitu, yang sudah saya lakukan lama banget kan, berarti kan dari mulai kecil sampai dari mulai lahir sampai 47 itu kan masih mengandalkan cara-cara ada istiadat dan tradisi teman, berarti 40 tahun lebih kan teman. Sedangkan sekarang saya ikut Tuhan itu kalau mulai hitunglah misalnya mulai mengerti firman Tuhan dari tahun 2007, baru berjalan berapa sih, baru 14 tahun mungkin gitu ya, masih kalah lama dibanding waktu saya di posisi adat istiadat atau tradisi teman-teman. Nah saya kan berjuang terus, jadi ya intinya gitu, waktu awal-awal itu saya beranggapan bahwa ikut Tuhan itu adalah seperti pesugihan gitu. Bagaimana? Karena saya sebagai pengusaha, saya harus bisa lebih besar usahanya dibanding ya waktu saya menggunakan ada istiadat, ada tradisi gitu. Nah tapi dengan berjalannya waktu teman-teman, dengan makin dalamnya pengenalan pengerjaan akan firman Tuhan, dengan makinnya meningkatnya level iman saya gitu, nah akhirnya pengertian berubah teman. Bahkan kalau untuk tahun 2021 ke sini, Tuhan sepertinya mulai menggerakkan saya lagi gitu untuk masuk ke dalam dunia usaha lagi gitu ya, dengan pengertian yang baru teman-teman. Jadi saya itu pasif itu tidak bisa masuk ke operasional perusahaan itu dari tahun 2003 teman-teman. 2003 sampai kepada 2020-an gitu, 2021 ini gitu. Itu saya nggak bisa bergerak teman-teman. Itu hampir berapa tahun ya, 2003 ke 2020 berarti hampir 17 tahun ya teman-teman. Saya nggak bisa bekerja. Jadi saya anggap bahwa periode 2000 pun sudah mulai kacau kan, sudah bicara Tuhan menuhan gitu. Jadi kalau kita hitung lamanya dari 2000 sampai 2020 itu kan 20 tahun teman-teman. Saya itu seperti mengalami seperti masa jedanya Nabi Musa gitu. Nabi Musa kan sama teman-teman, berulang kali saya sharing kan, Nabi Musa itu kalau saya hitung dalam hidup Nabi Musa itu dibagi tiga periode teman-teman. Periode dia hidup sebagai manusia duniawi di Mesir, di istana sebagai pangeran gitu, salah satunya pangeran. Nah itu dari 0 sampai 40. Periode kedua itu Nabi Musa itu masuk ke 40 sampai ke 80 teman-teman. Itu bagaimana diproses oleh Tuhan dalam hal rohani gitu, menjadi penggembala domba teman-teman. Jadi di padang rumput gitu. Itu juga 40 tahun loh teman-teman, nggak main-main. Jadi prosesnya Nabi Musa itu masa jedanya itu dari umur 40 sampai 80 teman-teman. 40 tahun loh. Nah setelah 40 tahun selesai dari proses padang gurun gitu yang Nabi Musa alami, Tuhan bagaimana merubah Nabi Musa yang lama seperti orang-orang duniawi gitu yang dulu di istana Mesir itu, berubah menjadi manusia yang bukan duniawi lagi tapi lebih manusia rohani gitu. Selama 40 tahun di padang
rumput gitu, menggembalakan domba. Nah setelah itu Tuhan pakai Nabi Musa sebagai alat Tuhan masuk ke dalam pelayanan gitu teman. Pelayanan bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya sesamanya selamat gitu. Jadi Nabi Musa itu ngalami 3 periode itu teman. Nah kalau buat saya pribadi ya saya yang saya rasakan itu ya selama 20 tahun ini teman-teman, saya dirubah oleh Tuhan, robah dengan pola pikir yang lama menjadi baru itu dengan cara belajar mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, belajar untuk lebih berani melakukan firman Tuhan. Ya caranya udah 20 tahun ini teman-teman, di proses seperti ini ya mengalami masa-masa seperti Nabi Musa juga. Nah cuman kok tahun 2021 saya mulai tergerak teman-teman, untuk tergerak masuk lagi ke dunia usaha yang saya sudah tinggalkan hampir 20 tahun ini gitu, 17 tahun ini gitu. Jadi saya mulai tergerak ini meskipun ada pengertian yang berbeda teman, bahwa kalaupun saya aktif kembali di dunia usaha itu bukan saya dengan cara-cara lama saya gitu. Jadi tetap saya akan masuk ke dalam cara-cara baru. Bahkan Pak Joshua selalu ingatkan ya, Tuhan mau saya dengan cara baru, sebagai pengusaha dengan cara baru, yaitu tidak terlalu masuk ke dalam operasional lagi teman-teman. Jadi mungkin Tuhan pengen saya di fungsi komisaris kali teman-teman, duduk sebagai komisaris yang benar gitu. Selama 2003 sampai 2020 itu kan saya juga di fungsi komisaris, mungkin tapi dengan cara-cara duniawi gitu. Nah sekarang saya tetap di fungsi komisaris, tapi Tuhan pengen dengan cara-cara yang lebih rohani gitu. Bagaimana caranya saya menjadi alat Tuhan yang menyelamatkan diri saya sendiri teman-teman, dan juga menyelamatkan ya timnya saya yang di internal saya gitu. Bagaimana untuk bisa mendapatkan keselamatan hidup yang kekal gitu, keselamatan akhirat, bukan targetnya itu duniawi lagi gitu. Bagaimana mengajak teman-teman di internal tim saya itu yang untuk mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Nah, begitupun teman-teman, apabila usaha kita berkembang gitu, ya otomatis kan kita jadi banyak kerabat teman. Maksudnya kerabat itu teman kerja ya teman-teman ya. Yang saya artikan kerabat gitu. Jadi kita itu akan mendapatkan kerabat gitu. Nah, kalau Tuhan memang membukakan jalan kita untuk bisa go nasional, berarti kan kita akan memiliki kerabat di mana-mana teman-teman, bukan cuma di kota kita saja gitu. Ya Tuhan akan jadikan kita dan tim kita itu sebagai alat untuk bisa menjadi go nasional, go kemana-mana gitu. Nah waktu kita go nasional, otomatis kan kita jadi kerabatnya di mana-mana teman-teman. Kerabatnya ada di mana-mana. Nah kalau kerabatnya ada di mana-mana teman-teman, berarti ada peluang untuk kita bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan agar kerabat-kerabat ini terselamatkan gitu teman-teman, dengan target ya rohani, keselamatan akhirat tadi. Bagaimana untuk mendapatkan kerabat ini itu. Nah di dalam kerabat ini teman-teman, satu kerabat kita misalnya bareng-bareng pengusaha, itu kan tidak cuma sendiri teman-teman. Di dalam kerabat itu kan ada keluarganya gitu. Setiap kerabat kita pasti ada keluarganya gitu. Nah kalau kerabat ini ada keluarga, di dalam satu kota kan nggak mungkin kita punya usaha cuman kenal satu kerabat, pasti kan banyak teman-teman. Nah dari kerabat-kerabat ini kalau kita konversikan lagi, akan timbul lagi kan banyak keluarganya gitu. Nah dari keluarganya itu akan, apabila kita kembangkan lagi, berarti banyak temennya teman-teman. Dan kalau kita kembangkan lagi, kerabat ini juga punya kerabat gitu. Belum tentu kerabat ini mempunyai produk hanya untuk supply ke kita atau jual beli ke kita hanya diri dia sendiri, kan tidak. Jadi kerabat ini akhirnya berkembang teman. Jadi kalau untuk kita, akhirnya waktu kita berkembang di luar kota teman, ya akhirnya kan tim internal kita itu jadi nambah gitu. Karena kita kan berkembang di kota yang baru, itu nambah. Kedua, waktu tim kita di luar kotanya banyak, berarti tim di internal pusat kita juga nambah orang teman-teman. Ya itu akan jadi berkat lagi gitu. Jadi berkat di dalam jadi induk usaha kita juga berkembang, butuh banyak orang karena untuk kontrol banyak orang di internal di cabang-cabang kita gitu. Nah sebaliknya setiap cabang itu kan memiliki kerabat gitu, yang tadi dikatakan nggak mungkin satu kerabat gitu, pasti belasan puluhan kerabat gitu. Dan dalam belasan puluhan kerabat itu kan juga ada keluarga kerabatnya teman-teman. Di dalam keluarga kerabat itu juga punya kerabat lagi, si kerabat punya kerabat lagi gitu untuk dalam hal usaha. Nah ini jadi nyambung semua teman-teman. Jadi kalau kita memang sudah dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai pengusaha seperti ini, ya akhirnya kita waktu berkembang itu bukan karena kita kembali lagi kita target utamanya bagaimana sukses duniawi teman-teman. Itu kan nggak bisa dibohongin itu. Ya tetap
target utamanya adalah bagaimana kita memberitakan kebenaran kepada kita sendiri, ke tim kita maupun ke dalam ya eksternal kita yang kerabat dan keluarga dan teman-temannya kerabat tadi gitu. Itu disebut eksternal kita lah. Berarti kan akan besar sekali teman-teman. Nah, pengertian seperti ini teman-teman, saya sudah dapat gitu. Pengertian seperti ini sudah dapat sebagai pengusaha yang berubah pola lama ke pola baru itu, ya tugasnya seperti ini gitu. Bukan untuk menikmati atau memiliki duniawi. Kan seperti yang tadi Firman katakan kan seperti itu gitu. Jadi kita sebenarnya sudah tahu gitu bahwa secara roh itu kita pengen mengikuti hukumnya Allah gitu. Ya kita udah tahu itu di pengenalan kita. Tapi dalam kenyataannya teman-teman, pengenalan pengertian seperti ini pun tidak menjamin kita bisa melangkah loh. Tetap seperti tadi malam pun saya cerita sharing ke Pak Joshua gitu. Pak, kenapa ya Pak ya? Saya pengenalan pengertian sudah nyampe ke situ, tapi tetap nggak mampu loh Pak. Tetap seperti di dalam hati itu ada ganjelan ya. Kalau Pak Joshua katakan ya karena secara total kita belum mati gitu. Daging kita belum mati. Jadi tetap masih ada nafsu-nafsu dunia. Jadi cuman pengertiannya aja. Pengertiannya sudah apa yang tadi dikatakan di kitab Roma pasal 7 ayat 22 teman-teman ya, bahwa untuk mencapai apa ini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah ini pengertiannya sudah tahu udah nyandak ke sini gitu, bahwa untuk apa sebab di dalam batinku, di dalam saya, pengertian saya gitu, dalam hal rohani saya, dalam hati saya, dalam batin saya, aku suka gitu, aku nggak nolak gitu, itu benar Tuhan lakukan seperti itu, benar gitu, perintah peraturan itu gitu. Jadi saya tidak nolak, tetapi di dalam anggota tubuhku, nah ini gitu, di dalam kita sebagai manusia pada umumnya yang masih mempunyai daging, kadang-kadang menolak itu teman-teman. Jadi saya kadang-kadang sampai berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau memang saya belum bisa seperti yang Tuhan kendaki gitu, ya bahwa saya itu harus mematikan unsur daging saya dulu, hal-hal duniawi saya harus tidak boleh harus dimatikan dengan tidak menikmati dan tidak memiliki. Ya sebelum saya dalam posisi itu, rasanya apa bukan lebih baik jangan guyuri dulu berkat-berkat untuk bisa mengembangkan usaha lagi gitu. Ngapain? Nanti kita terjebak lagi. Nah, pola-pola pemikiran seperti ini bagi orang duniawi kan konyol teman. Dianggapnya nggak waras. Ya Tuhan mau kasih berkat duniawi kok malah kitanya nolak gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau kita nggak mau bohongin Tuhan teman, ya karena ngapain gitu ya, kita misalnya Tuhan gujuri berkat rohani itu, nanti akhirnya ujungnya seperti ya apa yang diharapkan oleh orang-orang dunia atau orang keyakinan itu, ya sesuai duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Dan kan buat apa? Karena pengenalan pengertian akan firman-Nya sudah lebih dalam teman-teman. Jadi saya kembali lagi, saya kadang-kadang dalam hati kecil saya berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau bisa saya minta sebelum Tuhan bantu saya sampai saya mampu untuk merubah gitu pola pikir dan cara pikir saya dari cara lama menjadi cara baru, ya bahwa saya ini adalah target utamanya ingin seperti taat perintah Tuhan, bahwa dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Sebelum saya bisa mampu itu teman-teman, rasanya Tuhan nggak usah gujurin tambahan buat saya dalam hal duniawinya gitu. Nanti gara-gara duniawi ini saya jadi malah kacau gitu. Ya karena balik lagi yang saya perjuangkan selama 20 tahun ini akan sia-sia semua. Meskipun saya ngucapin itu kalau bicara pakai akal sehat dengan rasio, kadang-kadang sedih juga loh teman-teman. Kok aneh ya orang dunia sih ngarepin nggak pengen tahu caranya bagaimana, yang penting mendapatkan hal duniawi. Sudah ya caranya halal nggak peduli gitu, tabrak aja. Kalau saya malah mikirnya sekarang udah nggak bisa begitu teman-teman. Jadi saya bilang ke Pak Joshua gitu, ya Pak Joshua bilang, ya itu yang bener begitu katanya. Cuman masalahnya kan Tuhan kita nggak mau bohongin, dan Tuhan juga tidak bisa kita bohongin gitu. Jadi memang kalau kita sudah memang di dalam kita sudah ada menggemari akan hukum Allah, ya kembali lagi teman-teman, untuk bisa bertahan di dalam hukum Allah pun ya kita mesti minta bantuan kuasa Tuhan lagi gitu. Jadi balik lagi roh Tuhan yang dominan harus dihidupkan teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sharingkan pagi ini teman-teman bisa ngerti gitu. Jadi kembali lagi ke temanya, cara melakukan firman Tuhan agar jadi ringan dan enak bagi kita pelakunya. Ya tadi cuma caranya bagaimana kita harus bisa menyangkal diri dan memikul akibat
menyangkal diri tadi gitu, memikul penderitaan akibat menyangkal diri tadi. Dan kalau kita sudah sukses menyangkal diri dan memikul beban yang karena penyangkalan diri itu, ya itu namanya sudah mengikuti firman Tuhan, teman. Jadi sesimpel itu. Nah, cuman dalam praktek perjalanannya memang ya itu banyak apa ya, pengenalan pengertian kita yang harus kita perdalam, iman kita yang harus diangkat. Bahkan kalau kita sudah lebih dalam mengenal pengertian firman Tuhan dan iman kita sudah terangkat pun juga, yang tadi saya sharingkan gitu, di dalam perasaan kita kadang-kadang daging kita protes loh, teman, protes gitu. Meskipun ya ini adu kuat kan, siapa yang lebih menang. Dan teman, kembali lagi ya, kalau kita nggak membohongi Tuhan ya, dan Tuhan juga teman-teman harus tahu tidak bisa dibohongi gitu ya, rasanya kita mesti ya lanjut, teman. Bagaimana yang Tuhan mau kita lakukan itu apa gitu ya, ujung-ujungnya gitu, teman-teman. Jadi melakukan firman Tuhan untuk keselamatan kita dan mengajarkan firman Tuhan supaya posisi kita di dalam akhirat, dalam surga itu bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu, menjadi tim Tuhan, bukan hanya warga surga aja. Oke teman-teman, see you, bye-bye.